Halo teman-teman semua. Ini selamat pagi semua, sehat semua. Ini tercatat di partisipan ada 57. Coba kalau yang sinyalnya bagus, videonya bisa di-on-kan supaya kami bisa lihat wajah-wajahnya, kabarnya gimana, supaya kami tahu sehat, cantik-cantik semua, ganteng. Ini yang on hanya Hanafi saja. Yang lainnya coba kalau bisa Ita. Gimana kabarnya Ita? Kira bentuknya kuota kan dan Baik, Bu. Bisa. Baik ya, Ita ya. Gimana kabar Hanafi? Alhamdulillah sehat, Bu. Mana nih Iksan? Mari Bu. Di mana di Solo? Aman Bu di sini Bu. Di sini tuh di mana? Di Solonya Bu, aman alhamdulillah. Iya di Solo. Ya, saya kan ingat kamu di Solo. Iya, ini kayaknya juga ada Husna Nurul, kamu di mana ini? Billy, gimana kabarnya Billy? Halo Bu, Bu Susan. Lagi ngapain Alhamdulillah kamu? sehat. Bu Susan sehat juga. Ini di mana? Di Lagi kafe pesan ya? makanan di Oh, FBS, di kantin. di kantin. Ada orang di kantin di FBS, ada mahasiswa? Ada. Oh, warungnya ada yang buka? Itu warungnya siapa itu? Kamu makan apa itu? Itu yang pojok sendiri Bu Susan. Oke, sehat Billy. Alhamdulillah Bu Susan. Mencoba kembali Alhamdulillah. untuk belajar supaya lulus Bu Susan. Bantuannya. Iya, semangat yo, bisa yo. Tak semester ini aktif lagi. Gimana? Semester Ya, ini tahun ini aktif masih lagi. kuliah. Oke, sip ya. Apalagi daring itu Ya. bisa lebih fleksibel. Bukan berarti tidak serius, lebih fleksibel. Ahmad Hanif, halo. Iya Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik. Kok kamu tambah keriting? Iya Bu. Sini pada tutup semua Bu, tempat cukur. Ini kamu juga tambah cabi, pipimu tambah tembem gitu. Iya, ya agak banyak kegiatan di sini Bu sebenarnya. Jadi Kegiatannya mengunyah terus ya? Iya Bu, iya. Iya. Ini yang lainnya semua sehat-sehat semua ya, nggak saya sebutkan satu persatu. Friska, Farisa, Dea, semuanya saya harapkan sehat. Ivan, bisa dengerin Bu Susan nggak? Bisa Bu. Kamu di rumah, Ivan? Enggak Bu, saya di kosan. Oh, dari dulu itu masih di Klebengan itu, kok ini kan di Jembatan Merah situ ya kamu bilang ya? Oh iya Bu, Sekitaran saya di situ ya? Masih di situ, ya. belum pernah pulang? Oh udah waktu itu udah Bu. Tapi ini balik lagi sudah ya? Ya waktu Jakarta udah buka saya balik lagi Bu. Tak tambah menyapa satu lagi ya, Jordan Soki di mana ini? Ya Bu, di kosan Bu. Juga di kosan. Iya ngecek. Selama ini di kosan terus. Enggak Bu, balik-balik sih Bu, Purworejo, Jogja. Kan ngecek kosan itu bocor apa enggak. Ini nanti kalau pembelajaran daring sampai Desember tetap akan kuliah dari kosan juga? Enggak Bu, di rumah. Soalnya di rumah juga
emang lagi butuh bantuan soalnya, Bu. Tapi bisa ini kan internetnya bisa aktif ya, Bisa, tetap bisa, Bu. bisa untuk kuliah. Bisa, Bu. Hmm. Terus kosnya berhenti atau tetap dibayar terus? Buat kosnya masih, Bu, soalnya. Gitu ya. Oke Iya. deh. Enggak apa-apa. Iya. Si Inayah mana nih Inayah? Ada nggak di daftar? Nih, Inayah, kamu denger nggak? Inayah. Halo Ibu, Iya, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Ngapain aja libur? Ya ngurus KKN aja. Oh, ini Sama di apply. lokasi KKN kah ini? Saya kan cuma di desa sendiri. Oh, gitu ya. Iya. Oke, tapi nggak tiap hari ya kegiatannya ya? Ya diatur-atur sendiri aja. Oh, enak banget. Siska KKN juga, Siska. Saya ini Bu, komuter Bu. TikTok kadang-kadang. Nggak ada lokasinya di mana? Saya ambilnya di Gunung Kidul Bu, tapi kadang-kadang TikTok Jogja, Wonosari juga gitu. Ya. Itu KKN sampai kapan, Tosis? KKN tuh sampai akhir September, Oktober awal katanya udah pelaporan Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke, nanti diatur ya, kalian semua ngatur gimana caranya supaya magangnya tetap jalan juga sambil KKN gitu ya. Sehat terus Siap. ya, Thank Sis. you Bu. Pandu di Gunung Kidul kah? Pandu, halo Pandu. Linggar Pandu. Kamu di Gunung Kidul atau di mana ini? Di Wonosari ya? Memonitorkah kamu? Oh, tadi ada di list kayaknya. Oke. Pandu Isara. Oke. Yuk. Oke, sekarang kita ini ya, hari ini kita akan fokus di pembekalan atau sosialisasi magang, yaitu yang wajib untuk semester 7 yang dalam hal ini adalah angkatan kalian, angkatan 2017 ya, angkatan 2017. Nah, magang ini berbobot 3 SKS. Nah, magang itu tujuan utamanya adalah membawa mahasiswa dalam tanda petik mengalami atau experience di dunia real, di lapangan, tentang bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang selama ini sudah didapatkan di prodi. Entah ilmu-ilmu yang terkait dengan keilmuan secara umum maupun konsentrasi. Ya. Nah, akan sangat baik jika apapun dikerjakan itu terkait dengan apa yang dipelajari di prodi, karena itu memang tujuannya. Jadi misalnya seperti ini akan menjadi konsideran pertimbangan ketika kalian memilih lokasi magang atau lembaga magang. Jadi jangan sampai wong bahasa Inggrisnya bagus, wong skill menerjemahkannya bagus, wong bisa menulis karena di sastra ya, menulis fiksi dengan bagus kok magangnya di lembaga yang kurang relevan. Apalagi nanti ternyata di sana hanya diminta untuk bikin kopi atau diminta antar surat atau bagaimana, itu kan kurang relevan. Jadi kalian jangan rela untuk melakukan sesuatu yang tidak relevan. Itu sangat, jadi kata relevansi ini sangat penting di sini.
Jadi saya berharap kalian menganggap magang ini, saya sangat berharap kalian tidak menganggap magang ini sebagai formalitas mata kuliah. Yang penting untuk lembaga sing gampang, oh no lembaga tempat Pak Deku atau Omku gitu misalnya ya. Yang penting ada suratnya, ada kegiatannya, terus kalian formalitas saja. Make the best of it. Use it. Dipakai dengan sungguh-sungguh maksimal supaya ini betul-betul kalian punya experience dalam bekerja di lapangan, sehingga nanti ketika keluar dari atau lulus dari sastra Inggris kalian lebih siap karena kalian sudah pernah tahu gitu ya hiruk pikuknya di dunia nyata itu seperti apa. Nah, setelah ini Pak Eko dan Bu Nandi akan memberikan paparan terutama terkait teknisnya, bagaimana awalnya, bagaimana membuat proposalnya mungkin, atau bagaimana mendapat persetujuan dari dosen pembimbing atau dosen wali atau dari prodi gitu ya. Nanti prodi akan memantau melihat supaya apa yang menjadi capaian pembelajaran kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini bisa tercapai. Sekali lagi selamat berkarya. Nanti kalau ada kesulitan terkait dengan tempat magang atau kesulitan tentang apa yang mendapatkan izin ini itu, apalagi terkait dengan COVID ini, pandemi COVID ini, nanti bisa ditanyakan langsung di forum ini dengan Pak Eko atau Bu Nandi sebagai pengampu mata kuliah. Besar harapan kami sekali lagi supaya kalian bisa maksimal memanfaatkan momen ini, sekali lagi bukan sekedar sebagai mata kuliah, tetapi sebagai kesempatan untuk berkarya di dunia nyata. Apapun lembaganya, saya berharap sekali lagi apa yang dikerjakan job desk-nya itu relevan ya. Lembaga boleh apapun, karena kan kalau sastra Inggris itu sangat bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana karena kemampuan bahasa, kemampuan menulis, kemampuan menerjemahkan, kemampuan analisis kritisnya itu bisa ke beberapa lembaga. Tapi sekali lagi supaya ini relevan, bermanfaat, supaya ini yang dikerjakan itu sesuai dengan minat kalian, hati kalian tentang sastra Inggris. Begitu nanti bisa disambung lagi dalam diskusi. Saya serahkan kembali ke Pak Eko. Oke, terima kasih Bu Susan. Aku ora perlu nganggo video ya. Ora apa-apa ngomong. Halo, semuanya bisa dengar? Cek. Masuk. Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan ngasih sedikit materi tentang pelaksanaan magang yang akan dilaksanakan di semester 7. Jadi kalian selesai KKN di bulan September, dan selanjutnya di semester 7 Anda langsung melaksanakan magang. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa magang untuk semester ini itu tidak bisa dilaksanakan normal seperti tahun-tahun berikutnya karena kendala COVID. Jadi mungkin nanti akan ada kelonggaran-kelonggaran tertentu untuk pelaksanaan magang, terutama untuk hal yang bersifat administratif. Sebentar, saya share materinya dulu.
Sebentar ada kendala teknis. Apa-apa ditunggu Pak, santai. Sebentar ada kendala teknis. Nis. Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, tapi kegedean. Nggak full screen. Nggak full screen. Belum tak full screen soalnya. Separuh. Bisa dilihat? Nggak ini, gambarnya itu jadi kepotong, Mas. Saya. Sudah oke? Sudah. Oke. Mulai ya. Jadi intinya kayak gini, magang itu mata kuliah. Mata kuliah jadi bukan kegiatan non mata kuliah, di mata kuliah di semester 7 berbobot 3 SKS. Konversinya adalah kalau 3 SKS praktek itu berarti 600 menit. 600 menit seminggu. Oke, tapi nanti dalam prakteknya di lapangan pasti tidak bisa 600 menit. Jadi kita pakai 600 menit itu sebagai standar minimalnya. Minimal 600 menit dalam seminggu. Soalnya kalau Anda dikerja di institusi atau lembaga orang lain pasti mereka tidak mau kalau seminggu hanya 600 menit. Artinya itu fleksibel. Kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Kak Prodi. Lalu persyaratan akademiknya. Karena untuk melaksanakan magang Anda harus memenuhi persyaratan tertentu, terutama persyaratan administratif. Yang pertama Anda harus menjadi mahasiswa aktif. Kalau Anda lagi cuti Anda tidak bisa magang. Oke, dan Anda memasukkan mata kuliah magang ini di KRS. Pastikan itu sudah ada di KRS. Dan Anda ada 2 kelas, nanti kelas yang saya ampu dan kelas yang diampu oleh Bu Nandi. Oke, jadi nanti akan ada 2 kelas dengan capaian minimal 90 SKS. 90 SKS capaian minimalnya, jadi Anda lihat dulu apakah Anda sudah mencapai 90 SKS atau belum. IPK minimalnya adalah 2,5, saya yakin nggak ada mahasiswa sekarang yang IP-nya 2,5, rata-rata di atas 4. Oke. Kemudian Anda harus mendapatkan persetujuan dari dosen PA dan Kaprodi. Kalau offline memang ini ada lembarannya dalam bentuk form-form seperti itu, tapi karena kini online, semuanya dilaksanakan secara online, mungkin nanti saya tanyakan dulu ke Kaprodi apakah bisa di-scan tanda tangannya untuk melengkapi form 1. Nanti untuk form 1, 2, 3, 4 ada di belakang, nanti saya share lewat Google Drive saja. Kemudian tidak sedang menjalani sanksi akademik. Oke. Dan memenuhi persyaratan prosedur magang secara umum. Prosedur magangnya seperti ini, tadi ada mengisi surat keterangan memenuhi syarat akademik di form 1, nanti form 1 yang akan saya perlihatkan setelah ini.
yang ditantangkan oleh PA dan Kaprodi, mengisi KRS. Saya yakin Anda sudah mengisi KRS. Setelah syarat tersebut dipenuhi, Anda kemudian mencari tempat magang dengan atau tanpa bantuan Prodi, karena selama ini mencari magang memang dilaksanakan secara mandiri oleh. Kemudian Anda mahasiswa melakukan konsultasi dengan Prodi tentang tempat magang dan apakah disetujui atau tidak, karena seperti yang dikatakan oleh Kaprodi tadi, bahwa tidak semua tempat magang itu sesuai dengan kompetensi yang kita ajarkan di Prodi. Oke, nanti Anda bisa lihat nanti daftar apa saja yang bisa dijadikan sebagai tempat magang. Misalnya Anda tidak bisa magang di resto, oke, Anda tidak bisa magang di kafe, Anda tidak bisa magang di barbershop misalnya. Jadi di tempat atau lembaga yang memang ada kaitannya dengan kompetensi yang diajarkan di Prodi. Sekarang untuk mencari tempat magangnya. Tempat magangnya itu akan Anda cari sendiri, oke, dan dengan atau tanpa bantuan Prodi, oke, atau fakultas atau universitas. Kemudian pelaksanaan magang itu akan dibimbing oleh DPM atau dosen pengampu magang. Nanti tadi ada bilang ada dua, saya Bu Nandi dan saya di kelas A kalau nggak salah, dan Bu Nandi di kelas B. Dan ada praktisi pembimbing magang. Praktisi pembimbing magang ini adalah orang yang in charge di lembaga tempat Anda magang yang akan menjadi supervisor Anda istilahnya. Oke, jadi segala korespondensi dan administrasi akan antara dosen pembimbing magang dan praktisi pembimbing magang. Ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan Anda di lembaga tersebut. Kemudian di akhir kegiatan magang, Anda akan membuat laporan magang untuk sistematika dan panduannya nanti akan di-share lewat Google Drive. Dan kemudian ada evaluasi yang berhubungan dengan penilaian akhir. Jadi penilaian akhir hanya bisa dilaksanakan ketika laporan sudah terkumpul, kemudian sudah ada nilai dari lembaga, dan ada nilai dari dosen pembimbing magang. Jadi nanti komponennya ada 3, ada laporan, ada penilaian dari praktisi tempat Anda magang, dan dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, ini tempat magangnya. Secara umum tempat magang ini yang berhubungan dengan keterampilan bahasa, okay, atau lembaga-lembaga yang menggunakan keterampilan bahasa yang berhubungan dengan skill yang diajarkan di prodi kita. Okay, jadi yang kan prodi kita prodi bahasa Inggris, prodi sastra Inggris. Jadi ada bahasa dan sastra yang diajarkan atau bidang-bidang yang merupakan turunan atau terapan dari skill-skill tersebut. Balai Bahasa atau Badan Bahasa, saya nggak tahu apa Balai Bahasa dan Badan Bahasa bisa menerima magang di era pandemi seperti ini, tapi mungkin Anda bisa menghubungi, karena biasanya Balai Bahasa dan Badan Bahasa itu salah satu yang paling banyak menerima magang. Penerbit, penerbit ini sangat potensial dengan catatan bahwa kerjaan yang Anda lakukan di penerbit tersebut bukan kerjaan-kerjaan yang sangat teknis, misalnya beli tinta dan sebagainya, Anda tidak bisa. Ada pekerjaan yang memang berhubungan dengan skill Anda, misalnya membantu editing, kemudian menerjemahkan kalau teksnya perlu terjemahan. Dan yang paling spesifik adalah agensi penerjemahan. Ini adalah magang yang paling enak selama ini. Yang dari penerjemahan bisa menghubungi Pak Dunal dan Pak Yosa, karena selama ini anak-anak dari penerjemahan itu bisa meminta job kemudian dikerjakan di rumah, walaupun offline, tidak online. Jadi sudah berjalan kalau yang penerjemahan, karena sangat spesifik. Kemudian penyedia layanan bahasa, stasiun TV atau radio. Saya juga kurang yakin kalau untuk di era pandemi seperti ini, stasiun radio dan televisi itu bisa menerima tempat magang. Kemudian dinas pariwisata. Pariwisata adalah bidang yang paling keras terkena dampak dari pandemi, jadi mungkin Anda harus ngecek lagi apakah bisa atau tidak, walaupun beberapa sektor pariwisata sudah jalan, tapi apakah bisa online atau tidak. Kemarin ketika temu alumni memang ada yang dari hotel, kalau nggak salah perhotelan, dan mereka siap menerima beberapa orang magang. Dan institusi lain yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris dalam kerjanya. Oh iya, satu lagi, kemarin ada yang bertanya, apakah bisa misalnya magang di kelompok-kelompok teater yang sedang memproduksi pertunjukan, entah itu offline atau online. Itu bisa dilakukan karena memang skillnya diajarkan di
prodi, di dalam kurikulum ada. Prosedur pencarian tempat magangnya, kalau offline memang Anda harus mendatangi sendiri tempat di mana Anda ingin magang. Oke, setelah Anda melengkapi formulir pengajuan magang atau form 01. Oke. Tapi kalau di era seperti ini mungkin segala sesuatunya akan dilakukan secara online. Biasanya kita membuat proposal untuk mengajukan magang, tapi saya pikir cukup dengan email. Oke, cukup dengan email untuk melamar magang di sebuah lembaga. Yang kami butuhkan adalah bukan proposalnya, sebenarnya kami butuhkan adalah surat kesediaan dari lembaga di mana tempat Anda magang bahwa mereka menerima Anda sebagai peserta magang. Nah, bukti penerimaan ini kalau ada itu yang bersifat surat resmi dan berkop. Oke. Kalau kemudian bukti penerimaannya hanya dalam bentuk email, bisa saja itu dilakukan kemudian di screen capture, kemudian nanti di masing-masing diunggah ke Google Drive, karena saya berpikir mencoba untuk membuat segala persyaratan saat ini menjadi lebih mudah di era seperti ini. Oke. Setelah Anda mengajukan lamaran ke tempat Anda ingin magang, kemudian di pihak magang, tempat Anda magang sudah melakukan atau sudah menyetujui menerima Anda magang di situ, maka selanjutnya adalah Anda bersama DPM atau dosen pengampu magang itu melakukan kerangka acuan magang. Artinya apa yang harus Anda lakukan di lembaga tersebut selama magang. Oke. Ini akan menjadi bekal Anda untuk kemudian menghadap kembali ke lembaga. Artinya kerjaan-kerjaan yang memang bisa Anda lakukan dan tidak bisa Anda lakukan. Termasuk Anda ketika sudah mendapatkan tempat magang, sebaiknya Anda konsultasi dengan dosen pembimbing untuk bicarakan apakah bisa nggak magang di tempat ini. Oke. Nah, setelah semua persyaratan administratif selesai, Anda bisa mulai magang. Oke. Sebenarnya ada kuliah pembekalan, tapi karena memang situasinya seperti ini, jadi kita anggap ini adalah kuliah pembekalan. Oke. Jadi untuk segala sesuatunya yang kurang jelas, selain bisa ditanyakan di sini, nanti sambil proses berjalan. Proses berjalan mungkin dengan ke grup WhatsApp. Oh iya, saya sudah punya WhatsApp, jadi Anda bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Nah, pelaksanaan magang akan berlangsung selama 8 hingga 10 minggu. Oke, dengan waktu kerja minimal 60 menit per minggu atau sesuai dengan ketetapan atau kesepakatan dengan lembaga fakultas dan lembaga di mana Anda tempat magang. Nah, ini harus Anda hindari. Tahun kemarin itu ada anak 2016 yang magangnya itu sangat lama sekali. Oke, sudah melewati Januari, Februari kalau nggak salah. Itu belum selesai magangnya. Jadi harus tegaskan di awal bahwa magang Anda itu maksimal sampai bulan Desember. Oke, jadi di awal Januari itu laporan harus sudah masuk. Kalau magangnya melampaui Desember, Januari, karena Februari itu sudah semester baru dan nilainya belum masuk, itu akan mengganggu aktivitas kuliah Anda di semester berikutnya. Oke. Nah, ini hal yang sangat penting. Ketika Anda sudah melaksanakan magang, maka Anda harus membuat jurnal harian. Nanti dikumpulkan tiap minggu, nanti formnya ada. Jadi jurnal harian ini adalah apa yang Anda lakukan di tempat magang itu dalam waktu seminggu, kemudian dikumpulkan dalam bentuk jurnal. Nanti formnya sudah ada. Nah, jurnal ini idealnya ditandatangani oleh praktisi magang di tempat Anda magang. Oke. Kemudian bisa saja terjadi lembaga tempat Anda magang itu melakukan protes atau keberatan dengan keberadaan Anda di situ, terutama menyangkut hal-hal yang tidak berkenan bagi mereka karena melanggar aturan dan etika lembaga. Misalnya Anda tidak presensi kalau itu offline, melakukan perbuatan tercela, saya nggak tahu maksudnya tercela, pokoknya melanggar peraturan perusahaan, dan kemudian tidak melaporkan hal tersebut kepada DPM. Kalau kemudian lembaga itu melakukan atau mengirimkan surat keberatan ke dosen pembimbing atau ke prodi, maka kami berhak untuk menegur Anda dan kemudian melihat apakah magangnya bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, ketika magang sudah selesai, ditandai dengan pejabat atau praktisi magang mengisi formulir penilaian magang di form 3, kemudian form tersebut dikembalikan ke prodi atau ke dosen pengampu magang. Nah, ini juga penting ini. Pada akhir magang, Anda dianjurkan untuk meminta keterangan pengalaman kerja, karena
sebagai referensi untuk mencari kerja di kemudian hari. Siapa tahu ini sesuatu yang sangat berguna, karena di era sekarang portofolio itu sangat penting. Nah, untuk pembuatan laporannya, idealnya pembuatan laporan sudah dilakukan di bulan Desember atau pertengahan Desember atau awal Desember, jadi nanti Januari sudah bisa dilaporkan. Agar laporannya sesuai dengan sistematika dan panduan, nanti sistematika dan panduannya akan di-share, akan lebih baik kalau dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Untuk penilaiannya, nilainya akan ada 2 komponen, ada dari praktisi pembimbing magang, dari tempat di mana Anda magang, dan dari dosen. Oke, dengan persentase 60-40 kalau tidak salah. Oke. Dan nilai hanya bisa dikeluarkan setelah laporan dikumpulkan. Oke. Karena selama ini beberapa waktu yang lalu ada yang magang tapi tidak ada laporannya. Kalau tidak ada laporannya, walaupun ada bukti magangnya di situ, kalau tidak ada laporannya nilainya tidak bisa keluar. Ini prosedur penilaiannya, jadi akan ada 2 komponen, 60 dan 40. 60 itu yang dari dosen pembimbing magang, dan 40% itu yang dari praktisi magang. Artinya kalau kemudian praktisi di tempat magang Anda menilai Anda dengan sangat buruk, itu juga susah untuk bisa lulus. Ingat ini 3 SKS. 3 SKS kalau Anda mendapatkan A itu bisa menambal banyak untuk menutup mata kuliah struktur 1 dan 2 yang jelas Anda C. Oke. Kemudian nilai minimumnya adalah C, dan selama ini saya belum pernah ngasih nilai C. Kalau persyaratannya lengkap, syarat administrasinya lengkap, kemudian ada bukti magangnya, ada laporannya, kemudian besar adalah A nilainya. A3 SKS itu banyak sekali. Dan nilainya akan diterbitkan setelah semua persyaratan terpenuhi dan akan muncul di siakat ketika semester tersebut berakhir, dengan catatan Anda sudah mengumpulkan laporan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya pikir pertanyaannya langsung saja, tidak dari chat room. Karena kalau dari chat room saya harus bolak-balik, jadi Anda aktifkan mikrofon Anda, kemudian silakan Anda bertanya jika ada sesuatu yang kurang jelas. Begitu Bu Susan. Silahkan mahasiswa yang ada pertanyaan langsung ditanyakan saja, mumpung ini ada Pak Eko. Siapa ini yang mau tanya? Silahkan. Saya. Siapa nih? Torian. Ayo gendang tekon. Ayo, ini mumpung di forum, jadi kalian tanya sekalian, kalau ada kasus-kasus sekalian ditanyakan supaya bisa langsung dieksekusi. Saya Pak. Iya. Kan standar magang itu ada standarnya, dan apabila mahasiswa itu tidak memenuhi kelulusan magang atau misal ada kendala sehingga tidak dapat nilai magang, apakah tahun depan itu magang lagi masih bisa atau gimana, Bu? Oke, itu aja. Iya, itu dulu. Oke. Jadi magang itu harus lulus. Oke, harus lulus, harus ada, dan harus lulus. Kalau Anda misalnya tidak bisa magang di semester ini, atau Anda tidak lulus magang di semester ini, berarti Anda harus ngulang tahun depan. Ini ada satu yang ngulang ini kayaknya. Ada beberapa yang ngulang malahan. Yang dari angkatan-angkatan sebelumnya, karena mereka belum selesai magangnya. Jadi harus lulus ya. Begitu ya. Baik, Pak. Oke. Saya yakin banyak pertanyaan karena situasinya online seperti ini, artinya Anda harus dari rumah. Berbeda kalau magangnya itu kemudian langsung datang, itu akan lebih mudah. Ada pertanyaan lain? Mungkin mau tanya tempatnya, yang mungkin sekarang sudah kepikiran mau kemana, diperbolehkan atau tidak, begitu, diizinkan atau tidak, silakan. Saya Pak. Iya. Siapa ini ya? Jihan. Namanya?
Jihan, Bu. Oke, silakan. Ya, kalau magangnya di lembaga masyarakat seperti kecamatan atau di surat kabar bagaimana? Oke, kecamatan. Maksudnya di kantor kecamatan. Iya, Oh, di kantor kecamatan tuh kira-kira ngapain kalau di kantor kecamatan? Kena ngewain gawe KTP ya ora ento. Di kecamatan. Kalau di surat kabar bisa memang, karena surat kabar kan masuk ke jurnalisme. Tapi kalau di kecamatan saya nggak tahu bidang kerjanya dulu kalau di kecamatan. Kalau misalnya di kecamatan tersebut tuh punya website, kemudian websitenya berbahasa Inggris misalnya, dan Anda membantu mengelola website tersebut bisa. Begitu, Jihan. Kalau di surat kabar jelas bisa. ya Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya Pak Eko. Apa lagi? Tadi nyambung yang Jihan dulu. Jadi Jihan kecamatan gitu ya. Jadi saya tadi sampaikan di awal, jadi lembaga SIM mungkin bisa beragam, tapi yang perlu dilihat itu yang dikerjakan di sana apa. Makanya Pak Eko tanya, kamu di kecamatan ngapain? Kalau buat KTP ya nggak boleh, itu bukan bidang kamu gitu loh. Kecuali misalnya kamu membuatkan seperti mereka sedang ada program apa, mereka membutuhkan skill kebahasaan gitu, itu yang jadi job desk divisi itu penting ya. Itu ya, teruskan silakan. Ya, siapa lagi? Terima kasih Bu Susan. Safira suaranya? Tadi kayaknya Grace mau tanya ya. Grace silahkan. Saya mau bertanya, kalau misalnya magang di lembaga non-profit seperti itu, tapi saya belum kayak cari-cari tahu gitu, kira desk job yang tersedia itu seperti apa. Oke, lembaga non-profit semacam LSM gitu? Iya. Oh, bukan Pak, kayak WWF gitu loh, yang berkaitan sama apa ya, hewan, satwa, seperti itu. Oke, nah ini kembali lagi ke apa yang Anda dikerjakan di situ. Kalau misalnya di lembaga non-profit atau konservasi seperti WWF itu kemudian tugas Anda adalah ikut merawat binatang, ya tidak boleh. Tapi kalau ada misalnya berhubungan dengan bidang kehumasannya mereka, itu bisa. Jadi kembali ke bidang kekerjaan yang Anda kerjakan di situ. Oke. LSM pun bisa selama berbadan hukum, tapi lihat dulu apa yang Anda kerjakan di situ. Oke, jadi makanya nanti perlu konsultasi. Kalau Anda sudah menemukan tempat magangnya, konsultasi ke dosen bimbingnya. Kira-kira saya bisa nggak di sini kalau yang saya kerjakan tuh ini, gitu loh. Bisa dipahami, Grace? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya Safira Senanada. Mau tanya. Ya. Kemarin kan saya sudah sempat berbincang dengan Dinas Pariwisata di kabupaten saya. Nah, saya ingin magang di situ. Kemudian dari Dinas Pariwisatanya sendiri sudah mengizinkan, tinggal mengurus surat dan lain-lain. Saya nunggu keputusan dari Prodi. Nah, tapi di Dinas Pariwisata itu sudah bisa mulai offline, Pak, magangnya. Nah, itu diizinkan oleh pihak Prodi atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Mira. Jadi memang beberapa lembaga sudah memulai work from office. Oke. Dan beberapa perusahaan juga sudah mulai work from office dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu sebenarnya keuntungan, sekaligus beresiko juga sebenarnya. Yang ideal memang Anda work from office. Jadi di Dinas Pariwisata kalau mereka sudah sudah memang bekerja dari kantor dan sudah punya program-program tertentu, ya jelas boleh, jelas bisa gitu loh. Jelas bisa dari Prodi akan mengizinkan, dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kurikulum. Oke. Tapi kembali lagi ya, Safira, nanti di situ yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan apa dulu? Makanya nanti kita perlu konsultasi ke dosen pembimbing itu dulu. Begitu, Fira?
Oh iya Pak, makasih Pak. Ada yang lain? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Pilihan untuk mana ya? Kan misalkan kita ada 3 konsentrasi penerjemahan dan sebagainya itu, Pak. Nah, misalkan kan saya pengen masuk jurnalistik, kan itu sebenarnya kan punya linguistik, Pak. Kalau saya dari terjemahan masuk ke situ, magangnya bisa nggak, Pak? Nggak ada masalah. Untuk apa namanya? Untuk magang ini kan sebenarnya berdasarkan pada kompetensi. Yang kompetensi itu ada di mata kuliah. Mata kuliah yang sudah diajarkan dari semester 1 hingga semester 6. Artinya tidak kemudian yang penerjemahan yang dari penerjemahan harus menerjemahkan. Yang dari sastra pun juga bisa menerjemahkan. Oke, karena itu terkait dengan bidang yang itu diajarkan. Jadi kalau Anda sastra ya? Anda sastra Translation. Translation mau ke jurnalistik. Nah, ya bisa saja kan mata kuliah itu diajarkan ke semua konsentrasi toh. Artinya keterampilan menulis, ada creative writing itu kan diajarkan di semua konsentrasi. Jadi bisa, nggak harus. Memang idealnya sih seperti itu. Idealnya yang dari penerjemahan kemudian praktek magangnya di lembaga terjemahan. Tapi itu akan menjadi sulit untuk yang sastra lah. Sastra kok prakteknya ngompok. Harus sebetulnya boleh. Boleh ya Rian ya? Ya. Ada lagi ya Pak? Gimana? Ini mau nanya lagi Pak. Iya. Tentang, ini ada teman-teman, kalau misalnya kita daftar magang buat jaga-jaga itu mendingan kita langsung daftar 2 tempat atau 1 tempat dulu menunggu jawaban. Saya pikir nggak ada masalah untuk mendaftar di 2 atau 3 tempat dengan catatan bahwa ketika Anda diterima 1, Anda harus siap-siap resignnya seperti apa gitu. Karena kan kondisinya memang seperti ini. Jadi saya sudah bilang tadi, kalau dalam kondisi ideal kan Anda datang, jadi Anda bisa menerima jawaban langsung gitu loh. Kalau sekarang kan nggak bisa, jadi Anda mendapatkan atau mendaftar di 2 atau 3 tempat magang, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Yang terakhir ini gini Pak, kan kita kan magangnya kan online. Nah ini kira-kira kalau sistem kita magangnya itu gimana ya Pak? Soalnya masih rancu gambaran magang online. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi seperti saya bilang tadi, beberapa lembaga, perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta itu sudah mulai bekerja work from office, sudah mulai offline. Tapi sebagian juga masih online. Nah, kalau jurnalisme online itu kan banyak sekali toh. Ya kan, Rian? Iya. Jurnalisme online itu justru malah sekarang lebih banyak jurnalisme online daripada jurnalisme yang paper. Jadi itu kesempatannya justru lebih banyak untuk bisa memagang di surat kabar online. Dengan catatan surat kabar tersebut memang berbadan hukum dan bonafit. Jadi orang iso misalnya magang piungan ngono kae. Ya, sekian ya. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Sudah. Yang lain? Hanafi tadi kayaknya mau nanya. Hanafi silahkan. Iya Bu, Pak Eko, saya mau tanya. Kalau tadi kan dijelaskan dari awal kalau misal kita magangnya itu harus yang relevan job desk-nya. Ketika misalnya sudah deal sama instansinya, oh iya nanti saya kerjanya ini di awal. Tapi pada kenyataannya kok ternyata tidak relevan. Nah itu solusinya gimana? Oke, jadi begini. Ketika Anda sudah diterima magang, Anda harus tahu pejabat penanggung jawab magangnya di sana itu siapa. Dan Anda harus memberikan kontak person itu kepada dosennya supaya nanti dosennya bisa menghubungi langsung. Jadi nanti kan Anda magang, di sana yang in charge siapa, dan Anda minta kontak personnya. Nanti kemudian kontak person Anda itu kirim ke dosen magang Anda supaya dosen magang Anda bisa berkomunikasi dengan dia untuk memastikan bahwa Anda mengerjakan hal-hal yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh prodi. Gitu ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ada Pak, ini dari teman juga. Ini kan kita dari sastra Inggris, misalnya kita kerjanya di radio yang berbahasa Indonesia, apa itu diizinkan Pak? Radio berbahasa Indonesia. Ada beberapa radio yang memiliki program berbahasa Inggris seperti RRI Pro 2. RRI Pro 2 itu punya program bahasa Inggris. Kalau radionya itu radio-radio yang sasarannya anak muda itu pasti ada mereka. Sebagian besar ada, sebagian besar punya program-program yang memang berbahasa Inggris. Nek radiomu radio dangdut ya raineng. Radio-radio yang memang sasarannya audiens atau listenernya itu anak muda.
cari dulu mereka punya program bahasa Inggris nggak. Misalnya kalau mereka nggak punya program bahasa Inggris, Anda tanya lagi, apakah ada program-program biasanya news, berita yang kemudian butuh translating. Kan ada sources kalau berita kan, saya nyari sumber dari mana, kemudian butuh translating. Nah, kalau itu eksplisit di bidang yang Anda kerjakan, itu bisa. Begitu ya, Rian ya? Tapi kalau misalkan jurnalistiknya itu juga bahasa Indonesia itu bisa nggak, Pak? Kalau jurnalistik, apa namanya? Penulisan ya misalnya. Maksudnya penulisan berita, feature gitu ya. Penulisan berita, feature itu bisa. Berbahasa Indonesia bisa kalau itu. Ya, ya. Atau kalau enggak gini, kamu boleh kalau misalnya dia belum ada bahasa Inggris, justru itu kesempatan kamu untuk mengusulkan, tidak, selama saya magang, saya siaran dalam bahasa Inggris, ya, begitu. Itu bisa menjadi nilai tambah untuk stasiun itu. Itu kan bisa jadi solusi yang lain juga. Saya ulangi kan ya, kalau di radio, karena jurnalisme radio itu berbeda dengan jurnalisme surat kabar dan televisi. Kalau di radio memang sedapat mungkin berhubungan dengan keahlian bahasa. Jadi kalau tidak punya program bahasa Inggris, Anda bisa terlibat di program berita selama program berita itu berhubungan dengan keterampilan jurnalistik. Oke. Misalnya mencari berita atau menerjemahkan sumber-sumber begitu. Nah, kalau jurnalisme surat kabar, entah itu online atau offline, itu bisa surat kabarnya berbahasa Indonesia karena keterampilan jurnalistik itu harus berbahasa Inggris. Victoria. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan lain? Jadi begini ya, nanti yang dosen pengajarnya Bu Nandi nanti bikin grup sendiri, kemudian bikin Google Drive sendiri untuk drive bersama, karena laporannya akan laporan jurnalnya itu akan diserahkan per minggu. Jadi Anda tiap hari itu bikin jurnal. Coba saya cari filenya dulu. Bisa dilihat screen-nya? Halo? Bisa. Oke. Jadi seperti ini. Ini jurnal, form 04, nanti formnya ada di sini semua, nanti bisa dilihat di Google Drive. Jadi seperti ini formnya. Nah, form ini akan berisi tabel-tabel seperti ini. Nih. Jadi ada nama perusahaan, nama mahasiswa, NIM, dan waktu pelaksanaannya sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini mingguan, ini diisi mingguan saja. Jadi ini awal minggu, ini akhir minggu. Kemudian tanggal dan kegiatan yang Anda lakukan itu apa saja. Oke, ditulis kegiatan Anda di tempat magang selama minggu. Kan biasanya ada banyak hari ini tanggal berapa Anda ngapain, tanggal berikutnya Anda ngapain. Nah, keterangannya di sini akan tulis sebagai penanggung jawab atau sebagai pelaksana dan sebagainya. Idealnya ini memang akan diparaf oleh pejabat penanggung jawab magang di tempat Anda magang. Tapi karena kalau offline ini bisa, tapi kalau online, kalau kemudian bisa scan satu-satu ya itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, saya mungkin ini tidak tidak perlu juga. Nanti bisa pakai tanda tangan elektronik aja, Pak. Iya, pakai tanda tangan elektronik bisa.
Yang penting ini dikumpulkan per minggu. Jadi nanti tanggalnya akan dari awal minggu sampai akhir minggu di sini. Nanti masing-masing mahasiswa akan punya folder di Google Drive, jadi nanti penilaian dan pemantauannya akan lebih mudah. Ini untuk memantau sebenarnya apa yang Anda lakukan di tempat magang itu, apakah sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan atau tidak. Itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sekalian mengenai apa dokumentasinya juga, foto-fotonya yang harus dikumpulkan di akhir. Oke. Kalau foto ya, kalau Anda work from office, Anda magang langsung, memang Anda harus ada foto-foto, bukti foto Anda melakukan magang. Oke. Nah, kalau online, online kan bukti fotonya kalau misalnya Anda bekerja dengan Vicon, ya bukti fotonya adalah Vicon. Kalau kemudian tidak ada benar-benar online, tidak ada Vicon, maka bukti foto-fotonya adalah pekerjaan yang Anda lakukan. Oke. Anda bisa screenshot pekerjaan-pekerjaan itu, kemudian Anda lampirkan sebagai bukti foto nanti ketika menyusun laporan, karena laporannya harus disertai dengan foto-foto. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Pengumpulan laporan akhirnya nanti ditunggu sampai kapan? Dibatasi aja. Pengumpulan laporan akhir, jadi semester besok itu akan berakhir pada bulan Desember. Awal Januari itu akan ada ujian akhir semester. Jadi di minggu pertama Januari laporan itu harus sudah masuk. Oke, makanya minggu pertama Januari 2000 berapa sih tahun depan? 2021. Oke, 2021 itu laporan harus sudah masuk. Kemudian, nah kalau ada yang magangnya belum selesai di akhir Desember, bisa magangnya sampai Februari misalnya, Anda tetap harus membuat laporan di bulan Desember dan dikumpulkan di Januari. Artinya magang Anda dilanjutkan, tapi Anda harus sudah membuat laporan kegiatan magang yang sudah Anda lakukan sampai Desember. Karena nilainya harus masuk di awal Januari. Jelas semuanya? Nggak ada pertanyaan? Nanti link Google Drive-nya via apa? Nanti Google Drive-nya dibuat per kelas saja, Ndi. Oh, oke. Jadi nanti meminta mahasiswanya untuk membuat Google Drive dan kamu di-invite di situ. Oke. Per kelas saja nanti file-filenya biar dibagi di situ. Nah, sekarang untuk persyaratan administratifnya, karena beberapa dokumen, beberapa form itu butuh tanda tangan Kaprodi dan butuh tangan PA. Nah, sekarang mumpung ada Kaprodi di sini, mau seperti apa? Apakah tetap harus tetap membutuhkan itu dan ditandatangani, atau cukup dengan email? Oke, artinya proposalnya dengan email, kemudian penerimaan tempat magangnya juga dengan email, atau mau tetap pakai proposal? Oke, kalau ini saya manut dengan kebijakan Kaprodi aja seperti apa? Silakan, Bu. Kalau saya pada intinya adalah supaya bagaimana magang ini terlaksana dengan efektif tanpa harus ribet. Jadi esensinya. Nah, ini saya coba mencari formula. Nah, ini saya kirim ke Bu Nandi dan Pak Eko tentang perlunya Google Form, terutama yang di awal ini. Nah, kalau proposal itu penting, itu dalam rangka kita untuk memastikan membantu mahasiswa melakukan sesuai dengan apa yang prodi desain, begitu ya. Nah, tetapi proposal kali ini kita tidak perlu proposal yang biasanya kan sampai mungkin 10 halaman atau apa ya. Tetapi di proposal itu yang penting kita bisa melihat kamu ke lembaga apa, terus
job description-nya seperti apa, teknis pelaksanaannya seperti apa, online atau offline, kemudian apa jangka waktunya seperti apa, setiap hari atau berapa kali seminggu, dan dari kapan sampai kapan, misalnya Oktober sampai November atau sampai kapan. Nah, itu saya usulkan untuk memakai Google Form, Pak Eko. Jadi di situ mahasiswa mengisi NIM, nama lembaga, divisinya, job description-nya, teknisnya, waktu pelaksanaannya, sama proposal. Proposalnya di-upload di situ, di Google Form itu. Nah, nanti, dan sekali lagi proposalnya singkat padat saja, tidak perlu ada magang, adalah, magang itu penting ya, penting tujuannya apa, dan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saya akan baca langsung di situ dan saya akan tanda tangani. Saya nanti di situ nanti akan ada kolom disetujui atau tidak, gitu ya, oleh dosen pengampu dan kaprodi. Tentang persetujuan dari lembaga, bukti korespondensi lewat email sudah cukup menurut saya, ya sudah cukup. Nanti di screenshot boleh, juga kalau nggak screenshot boleh juga di copy paste, di PDF kan, lalu di-upload di Google Form. Jadi dengan menggunakan Google Form 1 saja ini, saya pikir nanti akan lebih efektif sehingga saya dan Pak Eko dan Bu Nandi tidak perlu buka email untuk dari sekian banyak mahasiswa itu. Dari satu tempat kita bisa memonitor masing-masing mahasiswa itu ya. Nah, sekali lagi tidak harus yang, kalau misalnya kalian bisa dapat tanda tangan, terus bisa kalian scan, di-upload di Google Form, oke. Tapi korespondensi email saya pikir sudah cukup. Bukan WA ya, kalau WA itu kurang formal. Kalau email itu jelas. Selama ini korespondensi email itu sudah cukup valid untuk dijadikan bukti. Itu ada, kalau ada pertanyaan bisa lagi, monggo. Oke, begini Bu Susan. Yang harus segera atau dokumen yang harus diverifikasi sebelum berangkat magang itu kan form 1. Di situ ada bukti bahwa dia sudah menempuh sekian SKS dan sudah memenuhi syarat untuk magang. Baru kemudian mahasiswa bisa mengajukan proposal atau lamaran ke tempat magang. Oke. Nah, untuk untuk informasi-informasi di mana tempat magang, apa yang dikerjakan dan sebagainya itu kan baru bisa diketahui kalau mahasiswa sudah mendapatkan tempat magang. Kalau mahasiswa belum mendapatkan tempat magang ya kita belum tahu. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah mendapatkan tempat magang semua kan kita list nama perusahaannya apa, kemudian yang dilakukan apa. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau mereka sudah mendapatkan tempat magang. Jadi yang harus segera ditangani adalah form 01 dulu. Itu ya Bu Susan. Nanti nanti itu yang apa? Apanya? Form 1 itu bahwa dia sudah secara administratif sudah memenuhi syarat untuk magang, termasuk kelengkapan nilai dan sebagainya. Oh ya, yang itu ya. Nah, itu perlu tanda tangan kaprodi enggak? Iya, ya butuh dong. Terus tapi kan paling nggak menurut saya waktu mencari itu kan Sinyalmu mati, Bu.